Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian dember temen atau keluarga yang investasi saham terus bilang, gue masukin duit ke blue chip aja, aman. Nah, blue chip ini apa sih? Kok kayaknya semua orang yang ngerti saham selalu nyebut-nyebut istilah ini? Di video kali ini, gue bakal jelasin secara simple apa itu saham blue chip, kenapa ini cocok banget buat pemula, dan saham mana aja yang bisa jadi pilihan kalian di 2025. Stay tuned! Jadi gini, istilah blue chip ini sebenarnya diambil dari chip poker yang warnanya biru, dan itu chip yang paling mahal nilainya. Nah, di dunia saham, blue chip artinya saham dari perusahaan besar, mapan, dan udah terbukti kuat bertahun-tahun. Bayangin gini, kalau kalian disuruh pilih antara beli produk dari warung baru buka seminggu yang lalu, atau dari Indomart yang cabangnya udah ribuan di seluruh Indonesia, mana yang lebih aman? Ya, Indomart lah, kan udah jelas terpercaya. Nah, saham blue chip itu kayak Indomaretnya dunia saham. Perusahaannya gede, udah puluhan tahun beroperasi, keuntungannya stabil, dan yang paling penting, mereka rutin bagi dividen ke investor. Jadi, selain harga sahamnya bisa naik, kalian juga bisa dapat passive income dari dividen setiap tahun. Ada beberapa ciri khas yang bikin suatu saham disebut blue chip. Pertama, kapitalisasi pasarnya biasanya di atas 40 triliun rupiah. Ini perusahaan gede banget, jadi harga sahamnya nggak gampang digoyang spekulan. Kedua, mereka pemimpin di industrinya. Contoh, BBCA di perbankan, Telkom di telekomunikasi, Unilever di consumer goods. Brandnya udah nempel banget di kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, kinerja keuangannya solid. Untung terus, nggak gampang boncos meskipun ekonomi lagi susah. Keempat, rutin bayar dividen, kadang sampai 10 tahun berturut-turut atau lebih. Ini penting banget buat yang mau investasi jangka panjang. Dan yang terakhir, likuiditasnya tinggi. Artinya kalau kalian mau jual sahamnya, gampang banget cari pembelinya. Nggak kayak saham gorengan yang susah dijual pas lagi butuh dana mendadak. Buat kalian yang baru mau masuk dunia saham, blue chip ini pilihan paling masuk akal. Kenapa? Risikonya lebih rendah. Bukan berarti nggak ada risiko ya, tapi dibanding saham perusahaan kecil yang volatilitasnya gila-gilaan, blue chip jauh lebih stabil. Pertumbuhannya steady. Memang nggak bakal naik 100% dalam sebulan kayak saham gorengan. Tapi dalam jangka panjang, misalnya 5-10 tahun, nilai investasi kalian bisa terus bertumbuh dengan konsisten. Ada passive income dari dividen, jadi nggak cuma nunggu harga saham naik, tapi setiap tahun bisa dapat uang dari bagi hasil perusahaan. Ini cocok banget buat pemula yang belum berani ambil resiko besar dan pengen belajar investasi dengan cara yang lebih aman. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, saham apa aja sih yang masuk kategori blue chip dan recommended di 2025? Untuk sektor perbankan ada BBCA, BMRI, BBNI, dan BBRI. Bank-bank ini udah jelas kualitasnya, dan mereka rutin bayar dividen. Di sektor consumer goods, kalian bisa lirik UNVR, ICBP, atau CMRY. Produk mereka pasti kalian pakai sehari-hari, dari sabun, mie instan, sampai susu. Sektor ini disebut defensif karena orang tetap butuh produknya meskipun ekonomi lagi jelek. Sektor komoditas dan tambang juga menarik. Ada ADRO, ITMJ, dan MDKA. Dan yang terakhir, infrastruktur dan telekomunikasi, TLPAM sama JSMR. Ini perusahaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi prospeknya solid. Yang penting, jangan all in ke satu saham aja. Diversifikasi di beberapa sektor biar resikonya tersebar. Oke guys, jadi kesimpulannya, saham blue chip itu pilihan investasi yang relatif aman. Cocok buat pemula yang mau belajar dan bisa kasih return jangka panjang plus dividen rutin. Yang perlu kalian ingat, tetap perlu riset sendiri. Pantau laporan keuangan perusahaan dan jangan panik kalau harga saham turun sesaat. Investasi saham itu maraton, bukan sprint. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang juga pengen mulai investasi. Drop pertanyaan di kolom komentar, gue bakal usahain balas satu-satu. Sampai jumpa di video berikutnya.